Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berkhayal. Bang bang bang, pedang S4 binatang suci, hancurkan. Teriak Lintian, mengaum, dan boom. Dari kejauhan, wajah Ying Huan, Lindong, dan juga Mu Suanyin, mereka semua terlihat sangat cemas. Meskipun mereka berada di dalam formasi, mereka masih dapat melihat kalau Lintian yang sedang bertarung sendirian melawan banyak musuhnya. Mereka juga dapat melihat di saat Lintian datang, dia seperti telah bertarung di tempat lain, karena pakaiannya sudah robek dan dia sudah terlihat sedikit kusam. Pipi, ucap Pi kecil yang marah, sambil datang ke arah Mu Suanyin. Meskipun dia cuma tikus yang hanya berada di tahap kaisar, tapi dia mengerti kalau orang-orang ini telah melakukan sesuatu yang jahat kepada Lintian. Bahkan dia marah kepada Mu Suanyin, karena dia tidak percaya dengan suaminya sendiri. Pipi, ucap Pi kecil sambil melemparkan sebuah token ke lantai dengan marah, lalu dia terbang dengan elang kecil dan berusaha untuk melepaskan diri dari formasi itu walaupun tidak berhasil. Melihat token yang ada di lantai itu, Kaisar Chu mengambilnya dan menyalurkan energi ke token tersebut. Dalam sekejap, banyak cahaya bermunculan ke dalam arena. Kemudian mereka melihat banyak murid-murid yang mati di ujian pertama dan kedua, semuanya telah muncul di hadapan mereka. Seketika saja, wajah leluhur tua dan para pemimpin sangat malu, bahkan bisa dibilang harga diri mereka telah jatuh. Kenapa tidak? Mereka dapat dengan jelas mengerti selama ini apa yang mereka lihat adalah palsu, dan Lintian sebenarnya tidak membunuh murid-murid mereka. Lintian hanya menyembunyikan mereka, dan juga membuat semua hal itu tampak seperti kematian yang asli di depan mata mereka. Itu sudah jelas kalau Lintian ingin mengajari murid mereka semua, tentang arti dari kehidupan dan betapa sakitnya kematian tanpa perjuangan. Apa yang telah aku lakukan? Ucap Mu Suanyin tak berdaya. Wajah Mu Suanyin sudah sangat memerah karena kesedihannya. Dia salah, karena kali ini dia tidak percaya kepada suaminya sendiri. Dia malah menamparkan suaminya sendiri di hadapan orang banyak, karena dia berpikir suaminya terlalu kejam. Saudari, aku juga salah. Kita semua telah salah, ucap Ling Suer yang membantu Mu Suanyin bangun. Pipi, teriak Pi kecil sambil mengeluarkan seluruh binatang dan monster iblis, di hadapan semua orang yang masih malu dengan wajah mereka. Mengaum, mengaum, mengaum. Pi, teriak Pi kecil ke seluruh binatang dan monster iblis itu, dan mereka mengerti apa yang dikatakan Pi kecil. Lalu, mereka menatap keluar di mana Lintian sedang bertarung sendirian. Wajah semua binatang bergetar karena marah, dan mereka membenci orang-orang yang melawan Lintian tersebut dengan marah, bahkan semuanya mengeluarkan seluruh kekuatan mereka untuk menghancurkan formasi itu. Tapi hasilnya, mereka semua gagal. Bang! Mengaum. Seekor buaya besar yang pernah dibawa Lintian ke dalam kalung binatangnya melesat terbang, dan menghantam formasi dengan sangat keras. Tetapi dia malah jatuh, karena serangan balik dari formasi itu. Bang bang! Mengaum. Teriakan kesedihan terdengar dari raungan para binatang iblis dan monster itu, dan itu membuat hati semua orang di sana bergetar. Mereka hanya tahu kalau biasanya, binatang iblis dan monster iblis tidak akan peduli dengan hidup seorang manusia, ataupun makhluk lainnya selain spesies yang sama dengan mereka. Tapi kenyataannya, semua makhluk yang telah diambil Lintian itu meraung karena sedih, dan meneteskan air mata karena melihat Lintian bertarung sendirian. Di mana lagi wajah mereka berada, bahkan bisa dibilang seluruh binatang dan monster itu percaya kepada Lintian. Sedangkan mereka yang memiliki pikiran yang lebih cerdas daripada monster dan binatang iblis itu sendiri, mereka malah tidak percaya dan mengusir Lintian.
Sial, cepat bantu aku menghancurkan formasi ini. Ucap Kaisar Chu dengan marah. Api suci, bakar semuanya, teriak Kaisar Api. Teknik 1000 pedang, ucap Ling Qingzu. Suku naga, berubah bentuk, dan bantu para binatang iblis ini untuk menghancurkan formasi, teriak leluhur tua suku naga. Siap, jawab pasukan suku naga. Mengaum, suku harimau. Suku kura-kura, suku Phoenix, teknik petir penghancur, teriak Lindong dengan mata yang merah. Bang bang bang, mengaum, kenapa tidak hancur juga? Kenapa? Teriak Ying Huan Huan dengan marah. Bang bang, tiba-tiba saja sesosok pria menabrak formasi dengan keras. Saat mereka melihat siapa orang itu, wajah Ying Huan Huan ketakutan dan segera berteriak dengan keras. An-er, teriak Ying Huan Huan. Ah, sungguh kekuatan yang luar biasa. Apakah kamu naga berkepala 9? Ucap Lin Tian dengan serius, sambil memandang sosok bayangan di belakang Dewa Api Iblis. Meski hanya bayangan kecil, tapi Lin Tian bisa merasakan kalau kekuatannya tidak lebih lemah dari dirinya, dan bahkan bisa dibilang mungkin jauh lebih kuat darinya. Hahaha, penerus Kaisar Langit, ternyata hanya segitu saja, ucap naga berkepala 9. Kamu itu hanya menggunakan bayanganmu aja. Apakah kamu tidak tahu, kalau Kaisar ini belum kalah? Ucap Lin Tian sambil tersenyum. Dia segera berdiri, dan sedikit menoleh ke belakang untuk memandang banyak binatang iblis. Lin Tian juga melihat Pi kecil yang menangis ketika memandang dirinya. Di saat itu juga, Lin Tian menoleh melihat Ying Huan Huan, Lindong, Ling Qingzu, kakaknya, dan juga dua istrinya yang sedang menangis di dalam formasi itu. Aku tidak pernah membenci kalian, aku hanya ingin kalian hidup. Hiduplah dengan baik tanpaku, ucap Lin Tian sambil tersenyum lembut kepada mereka semua. Lalu setelah itu dia berbalik, dan menatap serius ke arah para musuhnya. Hampir setengah pasukan dari Dewa Api Iblis telah musnah olehnya, tapi karena tiba-tiba saja dia diserang oleh naga berkepala 9, dan di saat itulah dia tidak bisa membunuh lagi. Armor perang, tombak kaisar, teriak Lin Tian. Bang! Tubuh Lin Tian yang masih dalam bentuk wujud esnya segera ditutupi armor emas yang sangat mengkilap, dan senjatanya yang tadi berbentuk pedang, kini diganti dengan senjata tombak emas yang terlihat sangat kuat. Tombak kaisar iya, tapi itu masih belum memiliki kesadaran roh. Ucap Dewa Api Iblis. Oh, begitukah? Ucap Lin Tian sambil sedikit mengejek. Bangkitlah untukku. Teriak Lin Tian sambil menyalurkan energinya ke tombak yang ada di tangannya. Mengaum, bang! Setelah Lin Tian menyalurkan energinya, bayangan naga emas segera mengelilingi dirinya, dan menatap Lin Tian dengan penuh hormat. Aku tombak naga emas, siap bertarung bersama Tuan. Ucap roh naga emas tersebut. Bagus. Ayo hancurkan semua musuh kita. Teriak Lin Tian. Mengaum. Bang, Lin Tian dan roh naga bergabung bersama-sama untuk menyerang pasukan musuh. Setelah itu dia langsung menyerang ke arah 3 orang di belakang Dewa Api Iblis, dan bayangan naga berkepala 9. Awas! Merasakan keberadaan Lin Tian yang tiba-tiba muncul di belakang mereka dengan tombak naga emas, ketiganya seperti merasakan ancaman kematian, dan langsung menggunakan energi mereka sambil menahan serangan Lin Tian itu. Bang! Ketiganya terbang jauh karena serangan itu, dan Dewa Api Iblis terkena dampak dari serangan itu. Bang! An-er! Teriak Ying Huan Huan dan Ki-er dengan wajah cemas, ketika mereka melihat ledakan di luar formasi. Lin Tian muncul lagi tidak jauh dari keempat orang tersebut, sedangkan bayangan dari naga berkepala 9 itu telah hancur oleh serangan diam-diam Lin Tian sebelumnya. Cerot! Tu Suer batuk darah karena serangan Lin Tian juga, dan 2 orang lainnya tidak jauh berbeda darinya. Sedangkan Dewa Api Iblis memandang Lin Tian dengan wajah mengerikan.
Setelah semua kekuatan yang ditampilkan Lin Tian, itu membuat dia terkejut karena ini bukanlah hal yang dia inginkan. Kamu berhasil menghancurkan bayangan naga berkepala 9. Sungguh luar biasa, ucap Dewa Api Iblis sambil menghapus darah di mulutnya. Cih, hanya segitu saja, balas Lin Tian santal dengan naga emas mengelilingi dirinya. Hahaha, tapi sekarang kamu tidak tahu, mungkin naga itu akan datang ke sini, ucap Dewa Api Iblis sambil tersenyum. Baiklah kalau begitu, balas Lin Tian dengan santai. Kalian jangan menggangguku, ini urusanku dengan dia, ucap Dewa Api Iblis. Lalu tanpa menunggu jawaban dari ketiganya, dia langsung menghilang dan menyerang Lin Tian. Wush! Dan, boom! Keduanya bertarung di langit dengan sangat cepat, bahkan ketiga orang tadi melihatnya semakin tidak percaya diri, jika mereka melawan salah satu dari dua orang itu. Apakah cuman segini kekuatanmu? Ucap Lin Tian. Tidak, mari kita mulai pertarungan selanjutnya, balas Dewa Iblis. Bang! Tombak naga emas, hancurkan! Ucap Lin Tian. Mengaum. Api Iblis, bakarilah, teriak Dewa Api Iblis. Bang bang bang. Keduanya terlempar keras ke belakang, dan Lin Tian kembali jatuh tepat di dekat formasi di bawah mata kedua orang tuanya. Uhuk, cerot, dia muntahkan darah. Mata Ying Huan semakin memerah, dan dia terlihat seperti akan mengeluarkan air mata darah ketika melihat luka anaknya itu. Musuanyin juga berusaha keluar untuk memeluk Lin Tian, dan dia juga tidak ingin apapun. Dia hanya ingin memeluk Lin Tian, dan meminta maaf kepadanya. Cerot, sungguh kekuatan yang luar biasa, ucap Lin Tian sambil berdiri, dan sedikit meludahkan darah dari mulutnya. Hahaha, ayo lagi, ucap Dewa Api Iblis yang juga tidak jauh beda dengan Lin Tian. Bang bang, di dalam formasi itu, semua binatang iblis dan monster menjadi gila, karena mereka terus berusaha melepaskan diri dari formasi itu. Tapi sayangnya, mereka tidak bisa. Mereka terus gagal, tapi mereka tidak menyerah untuk terus menghancurkannya. Pi, ucap Pi kecil dengan air mata kesedihan sambil memandang Lin Tian. Sebagian dari binatang iblis dan monster iblis telah menangis, dan mulai gila karena melihat Lin Tian terluka. Kenapa kamu rela melakukan itu semua demi kami? Kami bisa bertarung bersamamu, teriak Kaisar Chu sambil memandang Lin Tian yang berdiri di luar formasi. Lin Tian yang mendengar suara Kaisar Chu berhenti seketika, kemudian dia memandangnya dengan tatapan tenang untuk sejenak. Lin Tian kemudian menutup matanya, dan menghembuskan nafasnya secara perlahan. Kalian masih dibutuhkan di sini, dan aku tidak ingin ada orang-orang kuat yang mati dari dunia dewa ini. Ingatlah, dunia dewa adalah tumpuan dari dunia di bawahnya. Jika dunia ini hancur, maka dunia bawah akan terkena efeknya juga. Jadi, pertahankanlah, ucap Lin Tian dengan serius. Lalu tanpa menunggu lagi, dia segera berbalik dan menyerang Dewa Api Iblis lagi dengan keras. Pertarungan itu bahkan terus berlangsung selama beberapa hari, dan semakin lama bertarung, Lin Tian terlihat sangat kelelahan. Bang bang, tidak, An-er, cepat hentikan. Hentikan semua ini. Jangan jadi pahlawan seperti itu. Kita semua bisa melawan mereka, berhentilah, teriak Ling Qingzu dengan keras. Bang! Lin Tian jatuh lagi, tapi dia bangun dengan wajah yang terlihat kelelahan. Lalu auranya tidak pernah sedikit pun berkurang, dan aura agungnya masih terus ada. Kemudian roh pedang naga emas bertarung melawan Dewa Api Iblis di langit, dan menggantikan Lin Tian yang terlihat lelah itu. Pahlawan ya, aku tidak ingin menjadi pahlawan sedikit pun, aku hanya ingin menikmati hidupku. Tapi jika aku tidak kuat dan tidak bisa melindungi dunia ini, maka tidak akan ada kebahagiaan lagi di dunia dewa ini. Tidak, di seluruh dunia ini tidak akan lagi ada kebahagiaan.
Baik itu di 3 dunia di bawah, dan bahkan 2 alam atas, ucap Lin Tian dengan tegas. Mendengar ucapan itu, ini membuat wajah Lin Dong bergetar. Dia mengingat sesuatu, setelah dia bereinkarnasi. Saat itu dia masih lemah, dan untuk berjuang mendapatkan istrinya kembali, dia berjuang keras tanpa ingatan sedikit pun. Kebahagiaan. Untuk itu kamu rela mengorbankan hidupmu untuk mereka semua. Kamu sangat lucu penerus Kaisar Langit, hahaha. Ucap Dewa Api Iblis sambil tertawa saat melawan naga emas. Pantas atau tidaknya, aku tidak tahu. Tapi bagiku, jika aku bisa memilih kenapa harus menyelamatkan satu, dan kenapa tidak semuanya. Balas Lin Tian dengan senyuman indah di wajahnya. Seketika saja, semua wajah orang-orang bergetar setelah mendengar hal yang dikatakan Lin Tian. Jika ada pilihan, kenapa tidak menyelamatkan semuanya? Kata-kata macam apa itu? Untuk orang lain, dia rela mengorbankan dirinya. Di mana lagi ada orang yang seperti itu? Meskipun ada, siapa yang rela meremas otaknya dengan berbagai rencana seperti ini sekarang? Bahkan 3 pelindung saja, mereka tidak akan pernah berpikir tentang rencana seperti yang dibuat oleh Lin Tian ini, apalagi dengan musuhnya. Hahaha, lucu sekali, hahaha, pria ini sangat lucu. Ucap Tu Suer sambil tertawa terbahak-bahak. Baginya hanya orang kuat yang pantas hidup, dan orang lemah sudah seharusnya jadi budak mereka. Tapi Lin Tian mengatakan kata-kata kosong itu di hadapannya, dan itu membuat dia tertawa keras karena berpikir ada orang bodoh seperti Lin Tian. Lucu katamu, maka kamu akan segera tahu. Apa yang kamu katakan itu lucu itu, adalah sebuah cahaya harapan bagi mereka. Jika aku mati sekalipun, pasti tidak lama lagi akan ada orang yang melawan kalian. Cahaya harapan tidak akan pernah pudar seperti halnya harapan Kaisar Langit. Ucap Lin Tian. Tombak naga emas, petir emas, menyatulah. Dan, hancurkan musuh. Teriak Lin Tian. Bang bang, mengaum. Sial, ucap Dewa Api Iblis yang lengah. Bang, dia jatuh dan terlempar keras ke tanah karena raungan naga emas. Sedangkan 3 kerang lainnya yang diserang oleh petir Lin Tian, mereka berhasil menghindar. Tapi 2 pria yang bersama Tu Suer, mereka telah terluka. Matilah, tiba-tiba saja Tu Suer dengan marah mengarahkan pedangnya, ke arah Lin Tian yang terlihat kelelahan. Di saat Lin Tian ingin menahan pedang Tu Suer, sebuah anak panah muncul dan membuat Tu Suer menghindar. Tidak di situ saja, sebuah tombak menghalanginya jatuh di depan Lin Tian, dan mencegah pedang itu datang ke arah Lin Tian. Bang, apa? Ucap Tu Suer yang tidak percaya. Berani menyentuh saudaraku, maka kamu harus mati. Pukulan naga bumi, ucap sosok kuat yang muncul di depan Lin Tian, dan langsung memukul wajah wanita itu dengan keras. Bang, kalian siapa? Ucap Tu Suer sambil melihat sosok yang baru datang itu. Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak.